Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat-nikmat yang tiada terkira. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala seakan tidak pernah jenuh dan jemu untuk senantiasa mengkaruniakan nikmat itu terhadap kita. Padahal di satu sisi kita sering sebagai manusia, di mana kita ini adalah insan yang lemah, yang sering berbuat dosa dan kesalahan. Tanpa sadar kita ini ketika pagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa sadar ketika di siang dan sore harinya kita ini bermaksiat. Sebaliknya ketika kita di sore atau malam harinya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, tentu kadang-kadang kita lupa bahwasannya Allah senantiasa memberikan nikmat itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tentunya sebagai hamba Allah yang baik, ketika membalas semua kenikmatan itu adalah dengan mengikuti teladan para nabi dan para sahabat, yaitu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Baiklah ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, sengaja kita mengangkat tema bagaimana tentang menyikapi takdir. Sesungguhnya latar belakang tema ini diambil karena melihat beberapa kejadian-kejadian dan tentunya sesuai dengan nubuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya seakan manusia di akhir zaman ini mereka banyak yang tidak menerima kenyataan atau menggugat takdir. Ketika mereka mendapatkan permasalahan atau mungkin cobaan dan ujian serta musibah, tetapi mereka tidak mengatasi dengan kecerdasan iman mereka, sehingga akhirnya mereka lari dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak jarang gara-gara terjerat hutang atau mungkin karena kena judi online ratusan juta, sehingga akhirnya banyak mereka yang menentang takdir. Dengan apa? Dengan bunuh diri. Hanya karena diputus pacarnya saja bunuh diri, hanya karena sudah tidak kuat menghidupi keluarganya mengambil langkah menjadi bunuh diri. Nah, bunuh diri ini adalah contoh bahwa seseorang itu tidak pernah menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang bunuh diri ini mengambil keputusan untuk bunuh diri ini karena memang mengalami suatu keputusasaan dan mengalami hal yang akhirnya menyebabkan dia frustrasi hingga akhirnya jatuh dalam keadaan depresi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, oleh karena itu penting kiranya kita memahami hal ini. Apalagi kalau kita membahas rukun iman yang keenam. Jadi rukun iman yang keenam itu berarti rukun iman yang paling atas, paling tinggi, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah ini, dalam sebuah riwayat, di mana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja menguburkan jenazah di areal pemakaman. Ketika beliau selesai, lalu beliau pun berdiri di hadapan para sahabatnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu finnar au kutiba maq'aduhu fil jannah." Kata Rasulullah, tidak ada di antara kalian kecuali
yang telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Jadi waktu itu Rasulullah SAW setelah melakukan proses pemakaman, proses penguburan jenazah di areal pemakaman, beliau langsung menyampaikan kalimatnya kepada para sahabat bahwasannya Allah tidak menyiapkan di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali tempatnya tinggalnya di neraka atau di surga. Nah, ketika mendengar perkataan Rasulullah ini, salah seorang di antara mereka yang hadir pun bertanya, "Ya Rasulullah, afala naqtakil ala kitabina wa nadaul amal?" Wahai ya Rasulullah, kalau misalnya tempat kita ini sudah ditetapkan seperti itu, sudah ditetapkan di surga atau neraka, apakah kita itu harus pasrah saja dengan takdir kita? Wa nadaul amal, dan apakah kita sudah cukup tidak melakukan amal kebaikan, amal soleh? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "I'malu, beramallah kalian, berbuatlah kebaikan, berusahalah kalian," kata Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan, "Fa innakum muyassaron ila ma khuliqalahu." Karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Jadi kalau kita ini punya tujuan ketika beramal, berusaha itu untuk menggapai surga, menggapai kebahagiaan akhirat berupa surga, maka Allah akan menggiring kita menuju ke sana. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini tidak punya usaha, atau misalnya bersenang-senang dalam kehidupan dunia, tenggelam dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka Allah juga akan menggiring pada neraka. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya setiap diri kita ini membawa qada dan qadar kita masing-masing. Kira-kira jenengan tahu Pak, apa bedanya qada dan qadar? Halo? Kira-kira bedanya apa qada dan qadar? Jadi kalau qada itu ketetapan Allah, takdir yang Allah tetapkan untuk kita, tapi itu belum terjadi, Pak. Jadi belum terjadi. Misal kalau qadar itu adalah ketetapan Allah yang ditakdirkan untuk kita dan itu sedang terjadi atau sudah terjadi. Nah, berhubung dengan qada yang belum terjadi ini, maksudnya ketetapan Allah yang belum terjadi untuk kita ini, maka Rasulullah SAW mengharapkan kita untuk merubahnya. Jadi Rasulullah itu memberikan kita tuntunan agar berusaha memohon kepada Allah diberikan takdir ketetapan yang baik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, salah satu cara merubah, salah satu cara mengubah qada atau takdir ketetapan Allah yang ditetapkan untuk kita dan ketetapan itu belum terjadi, salah satu caranya adalah dengan doa. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inna a'udzubika min juhdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sengsaranya ujian, wa darkis saqa, dan kami berlindung kepadamu dari gelapnya kesengsaraan, wa min su'il qada, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya takdir, wa min samatatil a'da, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari rasa senangnya musuh-musuhku terhadap apa yang menimpa diriku. Maka terhadap qada ini, yaitu ketetapan takdir Allah untuk kita, dan itu belum terjadi, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengubahnya. Karena apa? Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyampaikan, la yarudul qada ilal doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir ketetapan Allah yang belum terjadi, yaitu qada, kecuali dengan doa. Makanya kenapa doa itu mempunyai beberapa julukan. Doa huwal ibadah.
Doa mukhul ibadah, doa silahul mukmin. Doa itu inti sarinya orang beribadah. Doa itu senjatanya orang beriman. Makanya kita itu sebagai orang beriman itu punya senjata yang ampuh namanya doa. Maka ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, maka untuk seterusnya dan kedepannya nanti kita harus banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir ketetapan yang baik untuk kita, tentunya dengan berdoa. Nah, sedangkan qadar, ketetapan Allah yang ditakdirkan untuk kita dan ketetapan itu sudah terjadi atau sedang terjadi, maka apabila itu adalah sesuatu yang baik, maka kita syukuri, Pak. Tetapi ketika takdir dan ketetapan Allah yang sudah terjadi itu, yang terjadi pada diri kita, sesuatu yang kurang baik atau mungkin berupa ujian atau musibah, maka kita harus introspeksi diri kita. Kenapa kira-kira diberikan ujian seperti ini? Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Fala ya'lumana illa nafsah. Jadi Rasulullah itu mengatakan, Allah mengatakan, fala ya'lumana illa nafsah. Jangan engkau menyalahkan keadaan dirimu ini disebabkan karena orang lain, kecuali kalian ini mawas diri. Makanya di beberapa ayat itu mengatakan Allah itu mendatangkan musibah itu disebabkan karena dosa-dosa kalian. Jadi kembali kepada pembahasan kita, setiap diri kita ini membawa takdir kita masing-masing. Bahkan takdir dan ketetapan Allah itu sudah ditiupkan ya di dalam rahim ibu kita ketika kita dulu dalam kandungan berusia 4 bulan. Jadi di dalam usia kandungan yang ke-4 bulan itu sudah ditiupkan, sudah ditetapkan 4 perkara. Dalam sebuah riwayat hadis Bukhari dan Muslim disebutkan apa 4 perkara itu? Bikat bi rizki, rizki telah ditetapkan. Wa bikat bi ajalihi, ajal telah ditetapkan. Wa bikat bihi amalihi, amal telah ditetapkan. Kira-kira dia nanti beramal baik atau beramal buruk. Wa bikat bi saqihi wa syaibihi, dan Allah telah menetapkan kita nanti bahagia atau sengsara. Berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan 4 hal ini yang sudah ditetapkan oleh Allah ini, kita ini disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk berusaha berdoa untuk merubah keputusan itu menjadi keputusan baik. Misalnya, ya Allah, jika kau tetapkan rizkiku sedikit, maka jadikanlah rizkiku itu banyak dan penuh dengan keberkahan. Yang kedua, ya Allah, jika kau jadikan ajalku su'ul khotimah, maka jadikanlah husnul khotimah. Yang ketiga, ya Allah, jika kau tetapkan amalku banyak keburukannya, maka gantilah amal-amalku dengan amal kebaikan sampai akhir hidupku. Yang keempat, ya Allah, jika kau tetapkan aku menjadi orang yang sakawah, yaitu orang-orang yang hidupnya sengsara, maka gantilah takdir itu menjadi orang-orang yang bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka setiap diri kita ini telah membawa takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh berpangku tangan. Rasulullah SAW mengatakan, ikmalu, beramallah, berusahalah kalian merubah takdir itu. Fa innakum muyassarun ila ma khuliqalahu, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan oleh Allah apa yang menjadi tujuan kalian. Makanya bila seseorang yang tadinya ditetapkan menjadi orang-orang yang shaqawah, yang hidupnya susah di dunia ini, tetapi ketika dia berusaha sekuat tenaga merubah status hidupnya, tentu tidak kecil kemungkinannya dia menjadi orang-orang yang bahagia. Karena di dalam salah satu ayat Al-Quran yang sering disampaikan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir kondisi keadaan suatu kaum kecuali mereka berusaha untuk merubah takdir kondisi mereka sendiri. Dan ini berhubungan dengan firman Allah di surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Dan Allah telah menetapkan takdir-takdir yang dikehendaki dan akan menghapuskan takdir-takdir yang Dia kehendaki pula. Dan di sisinya terdapat semua catatan-catatan takdir di dalam umul kitab. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, masalahnya di sini kita kan belum tahu kira-kira nanti itu kita menjadi ahli neraka atau ahli surga. Tetapi kata Rasulullah, kalau kita ini berusaha mencapai tujuan kita, jadi kalau kita ini belum tahu kita nanti itu akan berakhir di neraka atau di surga, tapi karena kita ini diberikan oleh Allah tempat kembali menanti surga atau neraka, maka kita bisa menetapkan pilihan. Maka kalau kita berusaha menetapkan tujuan kita untuk meraih surga, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk mencapainya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, kita harus introspeksi diri, Pak. Kira-kira nanti Allah itu mengarahkan diri kita kemana? Apakah hidup kita ini selama ini banyak taatnya atau banyak dosa dan maksiatnya? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari Allah itu menjerumuskan kita, mengarahkan hidup kita dalam neraka, Pak. Ya, kadang-kadang karena apa? Memang Allah itu mempunyai hak prerogatif memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan, ya, ini tentu disampaikan pada Rasulullah. Waktu itu ada 5 atau 7 orang sahabat berkumpul, ya. Saya lupa berapa jumlahnya, saya baca sekilas hadis ini. Rasulullah menyampaikan di antara kalian nanti ada yang mati dalam keadaan murtad. Padahal itu level sahabat. Nah, di antara ke-5 atau ke-7 orang itu di dalamnya ada Umar bin Khattab. Nah, tentunya Umar bin Khattab ini sangat takut sekali, jangan-jangan nanti Umar ini. Lalu kemudian dari katakanlah 5 orang, ya. Ya, kita katakanlah 5 orang yang ditetapkan salah satunya adalah penduduk neraka karena mati dalam keadaan murtad. Ternyata dalam sebuah peperangan 1 orang meninggal, tinggal 4, Pak. Umar tambah deg-degan, waduh. Katanya Rasulullah, di antara mereka 5 orang ini ada yang mati ke dalam murtad. Ternyata tidak lama kemudian ada lagi yang 1 lagi meninggal dunia. Berarti tinggal 3 orang. Umar masih hidup, tambah deg-degan. Bayang, karena Rasulullah SAW ketika ngomong gitu, Pak, tentu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak mungkin Rasul itu ngomongnya ngawur. Karena apa? Setiap perkataannya itu adalah wahyu. Lalu kemudian tidak lama kemudian meninggal lagi, tinggal 2 orang. Nah, setelah itu terjadilah peristiwa munculnya nabi palsu namanya Usailamah al-Kadzab, sehingga akhirnya Abu Bakar yang dapat tugas, ya, menghancurkan pasukan si nabi palsu tadi. Akhirnya Abu Bakar ini mengutus seorang sahabat yang bernama Rajal Unfuah. Nah, Rajal Unfuah ini akhirnya begitu datang ke Musailamah al-Kadzab ditawari dunia, dikasih tawaran harta, pangkat, kedudukan sampai wanita, akhirnya tertarik. Akhirnya Rajal Unfuah ini meninggal, ya, ketika terjadi penumpasan itu. Dan akhirnya Umar bin Khattab menyadari ternyata di antara 5 orang itu yang dikatakan oleh Rasul nanti mati dalam keadaan murtad adalah Rajal Unfuah. Betapa bahagianya, betapa bersyukurnya Umar bin Khattab melihat hal ini. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu ditetapkan oleh Allah ke dalam surga, ya, orang itu akan mendapatkan petunjuk. Sebaliknya kalau seseorang itu ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang penduduk neraka, ya akan digiring menuju neraka. Bahkan kemarin di grup WA itu dikisahkan ada seorang ulama pernah ngarang kitab Tauhid,
tetapi sebelum meninggal dia melepaskan ketauhidannya, akhirnya menjadi ateis, nggak percaya dengan kedudukan Tuhan, sehingga akhirnya ini bertahan sampai akhir kehidupannya. Bayangkan, sudah punya ilmu, pemahaman dan sebagainya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu paling senang kalau ngasih mukadimah ketika khutbah atau ketika memberikan kajian, beliau menyampaikan kalimat mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang mampu memberikannya petunjuk. Tetapi barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa suburatal mu'minin rahimakumullah, maka diri kita ini harus introspeksi diri, Pak. Kira-kira kita ini dibawa kemana? Maka kalau kita ini punya tujuan menuju surga, maka perbanyaklah, berusahalah untuk menggapai tujuan itu. Kalau misalnya kita menyadari diri kita ini kok senang perbuatan baik, perbuatan ibadah, senang menjalankan ketaatan kepada Allah, kita harus bersyukur. Karena Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, wa min alamatis siktila ayus bilahu bimala yanfaq. Allah itu kalau nggak senang sama hambanya, pasti hambanya tersebut itu akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Mahbunul mukhalafahnya atau logika terbaliknya, kalau misalnya Allah itu nggak senang sama hambanya, lalu disibukkan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, maka kalau Allah senang dengan hambanya, pasti hambanya itu akan disibukkan dalam perkara ketaatan, perkara ibadah. Makanya kalau kita ini senang ikut pengajian, suka masjid, suka berdiam diri di masjid, merasakan ketenangan dalam ibadah, dalam ketaatan, maka sungguh kita harus bersyukur. Berarti Allah senang dengan diri kita. Buktinya kita ini disibukkan dalam perkara ketaatan dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa suburatal mu'minin rahimakumullah. Maka sekali lagi kita membawa takdir kita masing-masing. Kita membawa takdir, qada dan qadar kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, poin pembahasan berikutnya, takdir itu secara klasifikasi dibagi menjadi dua, Pak. Ada takdir mu'alaq dan ada takdir mubrom. Kalau takdir mu'alaq itu takdir yang bisa dirubah, ya. Tentu cara merubahnya harus sesuai dengan perkataan atau anjuran dari Rasulullah SAW. Dan ternyata cara merubah takdir itu banyak. Kalau tadi disebutkan merubah takdir dengan berdoa. Nah, takdir mu'alaq ini bisa dirubah sejauh mana dengan usaha kita. Ketika kita ini sudah berusaha maksimal, ya, dengan perbuatan ibadah, amal soleh, terus kemudian disertai doa, maka takdir itu bisa saja dijadikan oleh Allah berubah. Contoh misalnya Pak, Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang keutamaan sedekah. Jadi barang siapa yang ingin sembuh dari penyakit, ya, kata Rasulullah, maka perbanyaklah sedekah. Nah ini diamalkan, dikisahkan di kota Riyadh, salah satu kota besar di negara Arab Saudi. Ada seorang wanita kaya raya memperkerjakan seorang tenaga kerja wanita dari Indonesia. Kebetulan sang majikan wanita ini menderita kanker payudara, sudah stadium 4, dan profesornya nangani mengatakan sudah metastase, sudah menyebar. Jadi sel kankernya ini sudah menyebar dan diprediksi, diperkirakan, diramal usianya kurang 6 bulan lagi. Tentunya ketika menghadapi kenyataan seperti ini, beliau seperti seakan tidak punya semangat hidup. Nah kebetulan beliau ini memperkerjakan seorang tenaga kerja wanita dari Indonesia. Nah ketika menerima karyawan pegawai dari Indonesia ini, dia itu mengamati pembantunya ini kok
bolak-balik ke kamar mandi itu kenapa sih? Bolak-balik ke kamar mandi. Dan kalau kamar mandi itu mesti lama, Pak. Lalu akhirnya karena penasaran dipanggillah TKW ini, ART-nya ini, ditanya, "Loh kenapa kamu kok sering ke kamar mandi? Dan sekali ke kamar mandi itu kenapa kok mesti lama?" Dan ini sering. Ternyata menggugah rasa ingin tahunya. Lalu kemudian dengan raut wajah yang sedih, dengan mimik yang berabak kalau orang Jawa ya, dengan sedih dan muncul menangis di situ, sang TKW wanita yang dari Indonesia mengatakan, "Saya ketika berangkat ke sini meninggalkan anak saya yang baru saya lahirkan kurang lebih 2 minggu. Jadi ketika bayi yang baru saya lahirkan usia 2 minggu, saya segera berangkat ke negara ini untuk bekerja." Nah, tentunya bagi orang yang melahirkan ketika bayi baru lahir itu masih gencar-gencarnya produksi ASI. Nah, ketika ASI itu sudah numpuk, itu sakit kalau tidak dikeluarkan. Makanya kenapa saya kok harus bolak-balik ke kamar mandi, supaya apa? Untuk memerah supaya ASI ini bisa keluar. Karena kalau orang Jawa bilang menteng-menteng ya, kalau tidak dikeluarkan menteng-menteng, Pak. Akhirnya betapa kagetnya sang majikan wanita itu ketika mendengar alasan dari TKW dari Indonesia ini. Akhirnya dibuatlah sebuah keputusan. "Baiklah kalau begitu, kamu pulang saja ke negaramu, asuh anakmu sampai usia yang diperlukan. Untuk kontrak kerja kamu, selama 4 tahun bekerja untuk aku akan bayar lunas semuanya full selama 4 tahun. Lalu tidak itu juga, dia juga memberikan uang untuk bekal di perjalanan." Betapa bahagianya seorang TKW wanita ini ketika mendapatkan majikan yang begitu baik. Lalu setelah si TKW wanita ini pulang ke Indonesia, lambat laun tanpa disadari, kesehatan si majikan ini kok tambah lama tambah fit, tambah sehat. Sehingga akhirnya dia ketika ada jadwal kontrol ke rumah sakit, lalu menceritakan keluhannya. Lalu profesor dokter yang menangani, betapa kagetnya ketika melihat hasil seluruh pemeriksaan, hasilnya dia sembuh total, bebas dari sel kanker. Bahkan sel kanker yang tadi sudah menyebar ke seluruh tubuhnya bisa hilang. Lalu dengan herannya dia bertanya, "Loh kok bisa begini, kenapa?" "Saya juga tidak tahu, tapi sang majikan itu baru teringat hadis Nabi, apabila kamu ingin sembuh dari sakit, maka sedekahlah." Nah, ini namanya takdir mu'alaq. Tergantung usaha kita sebagai hamba Allah ketika merubah takdir itu. Dan rupanya tanpa disadari, si wanita ini tadi sudah ditakdirkan ya, ditetapkan oleh profesor dokter meninggal 6 bulan lagi, penyakitnya sudah parah, tapi ternyata takdir itu dirubah oleh Allah. Kenapa? Dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa merubah takdir, Pak. Kalau takdirnya rezekinya seret, kalau sering sedekah ya insya Allah berkah, rezekinya bertambah dan memberikan manfaat. Kemudian Rasulullah SAW pun juga pernah menyampaikan, ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah mengutus Jibril untuk turun ke dunia. Lalu di malam Lailatul Qadar itu Jibril diperintahkan oleh Allah menuliskan takdir manusia untuk 1 tahun ke depan. Nah, barang siapa yang mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan ditulis takdir ketetapannya selama 1 tahun ke depan, tentunya takdir yang baik. Nah, jadi kesimpulannya takdir itu bisa berubah kalau seseorang itu mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Terus kemudian dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah juga menyampaikan bagaimana cara merubah takdir itu. Yaitu dengan apa? Dengan menjalin silaturahmi. Maksudnya silaturahmi ini bukan berkunjung ke teman sahabat, bukan. Tapi silaturahmi ini yang ditekankan adalah menyambung persaudaraan yang terputus. Jadi kalau misalnya kita ini punya saudara
yang mungkin lama tidak kita kunjungi, kurang komunikasi sehingga ke paten obor, kita berusaha nyambung lagi. Atau mungkin gara-gara status sosial yang berbeda, kan biasanya begitu kalau di sinetron kan ya. Kakaknya kaya raya, adiknya hidupnya agak susah, sehingga akhirnya muncul jarak di situ. Nah, karena yang kakaknya ini merasa kaya raya, dia datang kepada adiknya untuk merekatkan kembali hubungannya yang sempat kendor itu. Nah, yang seperti ini Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang rajin menjalin silaturahmi, maka Allah akan memperpanjangkan umurnya dan memperluaskan rizkinya. Waktu beberapa waktu yang lalu itu kita pernah debat Pak dengan salah seorang jamaah masjid ya di tempat saya. Loh kok bisa? Umur kok dipanjangkan? Kalau orang itu sudah ajalnya tiba. Sudah ajalnya tiba kan enggak mungkin. Waktu itu yang jamaah ngayal sama Ustadz Dilip ya. Waktu itu Ustadz Dilip ngisi di tempat kita menyampaikan bahwa umur dan usia itu bisa berubah. Ya maksudnya umur dan usia itu beda, tapi yang dipanjangkan kan umurnya bukan usianya. Nah si jamaah ini tetap ngengkel, nggak bisa kalau itu nggak bisa dipanjangkan. Akhirnya dijelaskan Pak, kalau usia itu adalah bilangan angka. Misalnya seseorang itu meninggal usia berapa ditetapkan oleh Allah misalnya. Meninggal usia 65 tahun misalnya. Tetapi karena dia ini rajin sedekah, kemudian dia rajin silaturahmi, Rasulullah mengatakan Allah akan memanjangkan umurnya. Akhirnya apa? Ditunda meninggalnya menjadi usia 70 atau mungkin 75 tahun. Jadi bisa juga umur itu diberikan pemahaman ya seperti Nabi Muhammad itu. Walaupun umurnya usia di dunia hidup itu 62 tahun, tapi umurnya panjang. Kenapa? Kebaikannya selalu dikenang. Bayangkan kita sehari 17 kali ya dalam kalau kita sholat itu di tahiyat kan sering menyebut membaca sholawat kan. Bayangkan bahkan Rasulullah sudah 1000 tahun 400 lebih sudah wafat tapi kita tetap menyebut nama beliau. Itu namanya umurnya panjang. Nah inilah ma'asyiral muslimin takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Tentu merubahnya dengan usaha kita. Pertama dengan doa, kemudian dengan sedekah, kemudian dengan mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian dengan banyak menjalin silaturahmi. Kemudian klasifikasi takdir yang berikutnya adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ini tidak bisa dirubah, Pak, karena sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tentu kita kalau yang perempuan tentu nggak bisa memohon kepada Allah, ya Allah jadikan laki-laki, nggak bisa karena sudah ketetapan. Termasuk kita nanti lahirnya di mana, di provinsi mana, di bangsa mana, suku apa, bahkan warna kulit sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita dilahirkan di negara ini kita tidak bisa milih. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk takdir mubrom itu adalah yang bernyawa pasti akan mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Bahkan sekelas Nabi dan Rasul pun tidak bisa menahan takdir mubrom ini. Kalau sudah waktunya pasti akan mati. Jadi namanya kullu nafsin dha'iqatul maut, maka setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, maka sekali lagi setiap diri kita ini membawa takdir dan ketetapan Allah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, rubah takdir kita yang tidak pernah kita ketahui. Sekali lagi rizki telah ditetapkan, ajal telah ditetapkan, amal baik dan buruk kita juga telah ditetapkan, bahagia dan sengsara kita juga telah ditetapkan. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, mengenai takdir ini kita harus mengetahui sisi lain dari takdir. Bahwasannya perlu diketahui bahwa tidak ada kejadian di muka bumi ini semuanya
kecuali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nafasnya orang beriman itu adalah tauhid pada Allah, di mana ketauhidan itu harus disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada peristiwa apapun, baik ketika kita ini mendapatkan nikmat atau mendapatkan ujian atau musibah, tentu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa setiap peristiwa itu kalau kita anggap bagian dari takdir, ya, maka pahamilah bahwa takdir itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah cara kita dalam memandang takdir itu. Contoh misalnya dalam masalah kuliner, makanan yang sehat itu, ya, tidak ada yang enak, Pak. Tapi makanan yang enak bahkan seringkali tidak sehat. Jadi misalnya kayak nasi goreng, ya, mie ayam, itu enak, Pak, sedap. Tapi tidak sehat karena kadar lemaknya tinggi, kemudian banyak mengandung zat-zat kimia. Makanya kalau jenengan sering linu-linu, cekot-cekot itu mungkin karena sering makanan-makanan mengandung micin atau dan sebagainya. Kalau saya disuguhi makanan kayak di tempat orang yang punya resepsi, kadang-kadang mereka kan pakai catering, Pak. Kalau saya dari situ makan gitu, kadang-kadang kalau pusing, wah berarti micinnya akeh. Kalau kena micin banyak, saya mesti pusing kadang sampai 3 hari nggak hilang-hilang. Jadi memang ada. Jadi makanan enak itu belum tentu sehat, tapi kalau makanan sehat belum tentu enak. Contoh lain misalnya yang sering terjadi, kebetulan saya juga sering menjumpai di rumah sakit itu terutama pasien yang mengalami luka diabetes. Kadang-kadang dokter ini memberikan keputusan untuk mengamputasi kaki pasien itu. Kalau tidak diamputasi, maka infeksi yang ada di kaki itu akan menyebar sehingga akhirnya merambat kemana-mana. Makanya kenapa kalau orang kena luka kaki diabetes itu kan di ronsen kakinya, di rongga tulang itu kan ada namanya sumsum ya. Kalau gas gangrennya itu belum masuk tulang itu masih aman. Tapi kalau sudah ada muncul gas gangren muncul di tulang, wah ini bisa menyebar, makanya harus dipotong, diamputasi. Nah keputusan mengamputasi ini di mata dokter adalah keputusan yang baik, Pak. Tetapi kadang-kadang sebagai pasien memahami keputusan ini nggak baik, loh malah kenapa kok kakiku malah dipotong. Padahal untuk menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan jiwanya, tindakan ini perlu. Dan inilah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, kadang-kadang kita tuh salah menilai. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian kehidupan, kadang-kadang kita itu kalau kita ambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya, Pak. Tapi kadang-kadang kita sebagai hamba Allah, kita ini enggak memahami hal itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Contoh lain misalnya ketika kemarin terjadi peristiwa hijrah, ya, Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Kalau sahabat banyak ikut Nabi ke Madinah itu mereka dengan tekad kuat mengikuti Nabi. Walaupun nanti di Madinah tidak tahu tinggal di mana, tidak tahu nanti kerja apa, tidak tahu nanti makan apa, dia rela meninggalkan seluruh harta bendanya di Mekah untuk hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Tapi di sisi yang lain banyak para sahabat yang nggak mau ikut hijrah, Pak. Ya, nggak mau ikut hijrah, kenapa? Nanti aku lalu hijrah sama Nabi itu, saya nanti makan apa di sana? Saya nanti tinggal di rumah mana? Wong di sana aku nggak punya rumah, di sini aku punya rumah. Terus nanti aku kerja apa? Di sini aku sudah kerja mapan. Sehingga akhirnya para sahabat Nabi yang tidak ikut hijrah itu di hadapan kafir Quraisy, mereka menampakkan kesirikannya dan menyembunyikan keimanannya. Jadi kebalik sama orang munafik, ya. Kalau orang munafik itu kan menyembunyikan kemunafikannya, menyembunyikan rasa bencinya, tetapi menunjukkan imannya, menunjukkan kesolehannya. Sehingga akhirnya sahabatnya tidak mau hijrah tadi,
yang berpura-pura menunjukkan kesyirikannya dengan menyembunyikan keimanannya, mereka juga itu berperang, memerangi saudaranya sendiri, tapi akhirnya mereka semuanya terbunuh dalam peperangan itu. Jadi takdirnya Allah itu mengandung hikmah. Memang seakan berat Pak, meninggalkan kota tercinta Mekah. Bahkan Rasulullah SAW pun sampai sedih meninggalkan Mekah, tetapi karena diperintah Allah, maka harus dilaksanakan. Itu yang kedua Pak, ya. Bahwasannya setiap peristiwa itu kalau kita anggap bagian takdir, maka pahamilah bahwa takdir itu tidak pernah salah. Kemudian yang ketiga, ya ini yang sering kita jumpai, terutama kebetulan saya ini kan pernah punya pengalaman kerja di rumah sakit, itu sering menjumpai Pak. Penyakit itu tidak menghilangkan keberkahan. Artinya gini, kadang-kadang ketika orang diberikan ujian sakit itu menganggap dirinya itu dihinakan atau diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu diberikan sakit yang begitu parah, seakan-akan hidupnya itu sudah tidak berkah. Kadang-kadang sampai dilakukan ruatan, ya, membuang sial dan sebagainya, ngeresi balak dan sebagainya. Padahal belum tentu orang sehat itu barokah, Pak. Mungkin ketika dia dulu sehat, dia gemar berbuat dosa dan maksiat, dia tidak menyadari dirinya ini diberikan nikmat sehat, tapi disalahgunakan, akhirnya Allah memberikan ujian sakit. Akhirnya apa? Tujuannya untuk mengingatkan dia kembali bahwasannya dia dulu pernah mendapatkan nikmat sehat. Bahkan Imam Ibnu Rajab, salah seorang ulama, mengatakan al-barakatu kullu mutazikatum fil ta'ah. Yang dinamakan dengan barokah itu adalah bertambahnya keimanan. Jadi ketika seseorang itu diberikan ujian sakit, lalu dia mendapatkan ketakwaan, mendapatkan hidayah oleh Allah, maka itu dinamakan barokah. Maka sakitnya bisa menjadi sebab keberkahan dalam hidupnya. Jadi barokah itu tidak menurut pandangan manusia. Lihatlah kota suci Mekah dan Madinah. Kalau dibandingkan Indonesia, ya jauh Pak. Indonesia subur, tanahnya hijau, ditanam apa saja bisa tumbuh, bahkan tambangnya juga banyak. Di perut bumi pertambangan apa saja ada Pak. Minyak juga ada, kaya. Ya. Pemandangannya juga bagus, menghijau. Tetapi kota yang barokah itu adalah Mekah dan Madinah. Walaupun di sana kering kerontang, tandus, panasnya ekstrim. Bahkan orang sini kalau dibawa ke sana sudah sambatan panasnya. Tetapi Allah mengatakan dua kota itu barokah. Kenapa? Karena dua kota itu tempatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit itu bukan azab, ya. Makanya saya lanjutkan sedikit sebagai contoh, misalnya ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ketika diberikan ujian oleh Allah, diberikan sakit panas atau demam, lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, la tasubul humma fa inal humma yukafiru syai'at. Kamu jangan mencela sakit demam, sakit panasmu ini, karena demam itu mampu menggugurkan dosa. Setelah mendengar ini, bahwa panas itu, demam itu bisa menggugurkan dosa, maka Ubay bin Ka'ab pun banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, sering-seringlah berilah aku sakit demam, agar dosaku ini dapat kau ampuni. Dan ternyata dibayar kontan Pak. Setelah habis maghrib ini sampai menjelang subuh, dia badannya gereges Pak setiap hari Pak. Ada riwayatnya itu bahkan sampai akhir kehidupannya dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Kira-kira jenengan purun. Jadi kepengin uripe barokah. Itulah ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini tentunya sebenarnya masih banyak catatan saya yang belum tersampaikan, tetapi karena durasi waktu yang membatasi kita, sehingga akhirnya kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita ini berikan wawasan baru, semangat baru, bahwasannya kita ini harus senantiasa berusaha menggapai tujuan kita dalam kehidupan kita nanti di akhirat, yaitu menggapai kehidupan surga. Dan tentunya kita juga berdoa,
Jadi kalau kita ini merasa diberikan takdir ketetapan yang buruk, maka kita harus berdoa kepada Allah agar takdir ketetapan yang buruk itu dapat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.